Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Chandra Ardana, mahasiswa Hukum Pidana Islam semester 5. Jadi saya selaku moderator di kesempatan kali ini akan membawakan kelompok 10 legal drafting yang berjudul Praktikum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Jadi di kelompok ini beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Kelvin, lalu ada Ilal Hamdi, lalu ada Arif Prayoga, dan satu lagi yang terakhir Muhammad Ifkar Kamal Atkia. Baik, untuk pembahasan pertama yang akan saya bahas sendiri selaku moderator sekaligus pemateri pertama, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Indonesia merupakan negara yang sampai saat ini bercirikan sistem hukum Eropa kontinental. Selain bahwa Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan hukum Islam, banyak sarjana hukum yang berpendapat bahwa Indonesia menganut pluralisme atau pluralisme bahkan dinyatakan dengan istilah hybrid law, sistem mixed law system. Namun secara formal, ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental lah yang menjadi corak berhukum negara Indonesia. Mengingat Indonesia cenderung pada penetapan ajaran positifme hukum, hukum dimaknai sebagai peraturan yang tertulis yang berisikan norma hukum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang, serta adanya ketaatan dari masyarakat atas peraturan tersebut sesuai dengan prosedur pembentukan yang baku. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis pembentukan norma-norma hukum yang kemudian dibungkus dalam suatu naskah regulasi atau legislasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya dimaknai pula sebagai kegiatan proses atau tahapan pembentukan, namun di dalamnya ada kegiatan ritual penyaluran isi perancang peraturan perundang-undangan ke dalam pasal-pasal yang dibuatnya. Artinya, pembentukan perundang-undangan tidak hanya membangun fisik atau legislasi, tidak hanya membangun sebuah fisik dari sebuah legislasi ataupun regulasi tersebut, namun ia juga membangun ide dan cita-cita daripada hukum tersebut. Ide dan cita-cita ini berlandaskan pada kehendak dan perancangan, dari perancangan atau pembentuk dalam rangka mendesain kehidupan sosial atau dalam kerangka menyelesaikan permasalahan sosial. Kehendak pembentuk atau perancang peraturan perundang-undangan tentunya sangat beragam. Lalu bagaimana menyatukan beragam kehendak ini? Diperlukan suatu instrumen yang satu sebagai dasar, sebagai ide atau cita-cita pembentuk dari perancangan tersebut, yaitu dasar negara. Ideologi negara kita dan pandangan hidup negara kita itu diatur dalam Pancasila. Pancasila mesti menjadi sumber ide dan cita-cita dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologis negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Kira-kira sekian pembahasan tentang peraturan perundang-undangan yang saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas kewenangan pembentukan perundang-undangan. Setiap kewenangan lembaga negara atau pejabat negara harus didasarkan pada sumber kewenangan. Sumber kewenangan bersumber dari peraturan-peraturan undang-undang melalui norma hukum yang ada dalam
perundang-undangan. Kewenangan itu kemudian dilaksanakan. Yang pertama, kewenangan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan mengenai tata cara perubahan pasal-pasal dalam undang-undang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang bersubstansinya sebagai berikut. Yang A. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang B. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang dihasilkan diubah beserta alasannya. Yang C. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar sudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya di sini ada fungsi peraturan perundang-undangan. Menurut Bagirmanan Hamzah Halim, fungsi perundang-undangan terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Yang pertama ada fungsi internal. Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan perundang-undangan yang dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal perundang-undangan dalam menjalankan fungsi. Yang A. Menciptakan hukum. Yang B. Pembaharuan hukum. Yang C. Integrasi. Dan yang D. Kepastian hukum. Selanjutnya di sini ada fungsi eksternal terdiri dari perubahan perundang-undangan, fungsi stabilitas, fungsi perubahan, dan fungsi kemudahan. Selanjutnya sebagai penuntut statement, fungsi undang-undang dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyataan efektif dari kebijakan. Baik, saya Muhammad Ifkar Kamaltia ingin menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada Hamid At-Tamimi yang berpendapat bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Cita Hukum Indonesia, asas negara berdasarkan hukum, lalu asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya. Dan juga ada asas tujuan yang menjadi keutamaan dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang jelas perlunya yaitu asas perlunya pengaturan, asas organ atau kelembagaan, dan juga asas materi muatan yang tepat, dan juga asas pelaksanaannya. Maria Farida Indriati Suprapto juga berpendapat mengenai beberapa asas yang beliau jelaskan. Yang pertama ialah Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah nilai-nilai dari Pancasila. Lalu yang kedua ada norma fundamental negara yang juga meliputi Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu asas negara berdasarkan asas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam kedaulatan hukum, dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah. Van der Vels membedakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dua, yaitu asas formal dan asas material. Asas formal mengikuti asas tujuan, asas organ atau kelembagaan, asas perlunya pengaturan, asas dapatnya dilaksanakan, dan asas konsensus. Lalu adapun asas material yaitu meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas kepastian hukum, asas dapat dikenali masyarakat, asas pelaksanaan hukum, dan asas pemberlakuan sama di mata hukum. Selain itu, para ahli dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai asas peraturan
perundang-undangan, yaitu asas filosofis, ada asas sosiologis dan asas yuridis. Asas filosofis yaitu terkait dengan nilai-nilai yang ideal, yang menjadi jantung dari suatu perundang-undangan, yaitu mengenai kebenaran, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, demokrasi, kesejahteraan, dan sebagainya. Lalu ada juga asas sosiologis yang terkait dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, yang tumbuh dalam lapangan abstrak. Asas sosiologis berhubungan dengan apa yang ada di dalam praktik kemasyarakatan yang telah menjadi budaya. Lalu yang terakhir yaitu asas yuridis, yaitu asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dari segala teknisnya, kewenangan pembentuknya, hingga akhirnya menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang mana tiga asas tersebut saling berkaitan satu sama lain agar menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia dalam kepada pemerintah untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang jelas dan menjadi komponen daripada keadilan bersama. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan yang pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Yang pertama perencanaan. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Prolegnas merupakan skala prioritas dalam pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan Prolegnas itu sendiri dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun. 2. Penyusunan peraturan perundang-undangan. Proses dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu penyusunan rancangan naskah akademik. Yang kedua penyusunan rancangan undang-undang. Yang tiga harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Selanjutnya yang ketiga pembahasan rancangan undang-undang. Dalam prosesnya pembahasan rancangan undang-undang mempunyai aturan sebagai berikut. Yang pertama pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Yang kedua pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikut sertakan DPD. Yang ketiga pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicara yang terdiri atas pembicara tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus, dan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Yang keempat dalam hal persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama DPR antara DPR dan Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Yang keenam rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Selanjutnya yang keempat pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan untuk penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden itu sendiri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dan untuk penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah tidak atas perintah suatu undang-undang dikecualikan dari keharusan pencantuman batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan pengaturan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut. 5. Pengundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam yang pertama lembaran negara Republik Indonesia, yang kedua lembaran negara Republik Indonesia yaitu berupa tambahan, yang ketiga berita negara Republik Indonesia, yang keempat tambahan berita negara Republik Indonesia, yang kelima lembaran daerah, yang keenam tambahan lembaran daerah, dan yang ketujuh berita daerah. Yang keenam penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat. Penyebarluasan harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.